اليوم الخميس قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاءت النتائج على النحو. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mereka Bicara, teman-teman. Kali ini saya temukan sebuah video ya, yang menurut saya video ini sangat bagus, dimana video ini menceritakan keberpihakan AFC pada Arab Saudi dan Qatar ya, sehingga mereka ditunjuk sebagai tuan rumah, yang harusnya tuan rumah di round 4 ini di tempat netral, diadakan di tempat netral, tapi oleh AFC itu diselenggarakan di Arab Saudi dan Qatar ya, karena mungkin karena keberpihakan AFC itu, sehingga Arab Saudi dan Qatar ini menjadi anak emas mereka ya, karena mungkin AFC berpikir orang Qatar dan Arab Saudi itu lebih apa videonya. Tapi untuk yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe-nya. Untuk yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Semoga kebaikannya diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat videonya. اليوم الخميس قرعة ملحق التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026 وجاءت النتائج على النحو الآتي. في المجموعة الأولى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة تلتقي منتخبات الإمارات، عمان وقطر. بصراحة أنت لما تطلع على الأسماء في الدور جد أسماء صعبة. يعني إندونيسيا اليوم فريق مزعج وبيكركب وممكن tinggal menghitung hari. Dua pertandingan super maha penting di round 4. Beberapa waktu lalu, media Maroko telah mengingatkan bahwa akan ada potensi AFC bermain di balik layar. Dan benar saja, usai berita itu berlalu, AFC secara resmi mengetuk palu perihal penunjukan wasit yang memiliki rekam jejak menguntungkan Arab Saudi dan Qatar. Media netral seperti Maroko tentu memberikan pandangannya secara objektif. Dan semuanya sesuai dengan pengamatan. Gerak-gerik AFC dinilai sudah mencurigakan sejak awal. AFC penuh dengan kepentingan yang didukung oleh mafia bola tingkat internasional. Dari media Maroko tersebut, kita lagi-lagi dibuat tercengang. Apa yang menjadi analisa media Maroko itu, kini semuanya terbukti benar. Mari kita uraikan apa yang telah media Maroko prediksi jauh sebelumnya. Media itu mengingatkan negara yang menjadi peserta ronde 4 seperti Indonesia. Apalagi Indonesia menjadi satu-satunya negara peserta di luar Teluk, yang juga dikenal paling fanatik. Walau dikenal sangat fanatik, namun Indonesia juga dikenal sebagai negara yang sangat menjunjung tinggi fair play, serta menghormati lawannya. Indonesia dinilai terjebak dan dikepung oleh 5 negara Teluk, yang dikenal pandai bermain drama di atas lapangan. Jauh sebelumnya, media Maroko sudah curiga. Selain penunjukan tuan rumah yang tak masuk akal, berbagai sektor strategis juga berpotensi akan dilumpuhkan. Akan ada sektor paling vital yang bakalan diatur, yaitu sektor pengadil lapangan. Dan apa yang sudah diprediksi media Maroko jauh sebelumnya, semuanya terbukti benar. Tidak ada yang meleset. Bahkan media tersebut sudah menganalisa jauh hari sebelum penunjukan wasit dan peraturan AFC di ronde 4. AFC sejatinya bisa saja mengatur format ronde 4 tanpa dibagi lagi menjadi 2 grup. Artinya, ke-6 negara peserta ronde 4 menjadi 1 grup, dan hanya akan ada 2 negara terbaik yang lolos langsung ke Piala Dunia. Namun, jika AFC mengatur format seperti itu, besar kemungkinan Qatar tidak akan lolos ke Piala Dunia. Selain Qatar yang bakal tersingkir, peluang Arab Saudi pun dinilai semakin kecil. Maka diaturlah format pembagian 2 grup. Tiap grup diisi 3 negara. Sebab hanya dengan format itulah Qatar dan Arab Saudi memiliki peluang yang lebih besar. Ditambah lagi faktor pendukung yang melemahkan pesaingnya. Dengan cara menjadikan kedua negara itu sebagai tuan rumah, agar keduanya terhindar dan tidak tergabung menjadi satu grup. Dengan segudang keuntungan yang dibuat AFC, melenggangkan Qatar dan Arab Saudi. Lalu melemahkan pesaing Qatar dan Arab Saudi. Media Maroko sudah menganalisa semuanya. Dan hebatnya lagi, semua analisa itu sampai di sini kita udah paham ya, bagaimana Arab Saudi dibuat sebagai tuan rumah, karena mereka menganggap Arab Saudi itu tim terlemah, teman-teman, di grup ini. Bukti benar, media tersebut membuka semua borok AFC agar dunia bisa melihat bahwa inilah wajah AFC di balik layar. Media itu juga sekaligus memperingatkan negara seperti Indonesia agar tetap waspada. Selain waspada, lebih baik Indonesia fokus saja pada kualitas permainan. Jangan hiraukan drama, sebab
Hanya performa dan kualitas permainanlah satu-satunya cara yang bisa mengalahkan kecurangan. Apalagi menurut media Maroko, Indonesia jadi negara paling kuat dari 6 negara peserta ronde 4. Hanya saja, lawan berusaha melumpuhkan psikologi, merusak konsentrasi, emosi, dan semua sektor non-teknis. Media Maroko menilai, sejatinya Indonesia saat ini jadi tim yang paling diwaspadai semua negara Teluk, tak terkecuali Arab Saudi. Mereka berusaha memainkan psikologi sebab mereka sadar mereka sudah kalah secara teknik. Kualitas permainan dari para pemain Indonesia jauh lebih baik. Di sisi lain, Indonesia tak memiliki kekuatan untuk melawan sistem yang diciptakan oleh AFC. Sebab Indonesia tidak memiliki perwakilan di AFC. Dan itulah satu-satunya celah AFC memainkan perannya, melenggangkan Arab Saudi dan Qatar. Sebab kedua negara itu memiliki peran besar di Piala Dunia kali ini. Lantas, apa yang harus dilakukan Indonesia? Mari kita uraikan seluruhnya. جات اسماء يعني صعبه. اندونيسيا اليوم فريق مزعج وبيكركب وممكن ياخذ شفنا شو بطاقة. سوى اسعد السعوديه يعني. هاي شبه نهائي فزنا بيه راح نصعد وين المباراه النهائيه. نعم. Prediksi media Maroko dan kecurigaan sejumlah negara kawasan Timur Tengah. Ternyata Indonesia menjadi negara yang paling diwaspadai dan menjadi ancaman nyata. Sedangkan Qatar dianggap sebagai anak emas yang diberi jalan khusus oleh AFC. Berikut ini. Ya, secara non-teknis Indonesia itu sudah kalah ya, karena keberpihakan tadi. Dari mulai tempat, penunjukan wasit, mereka yang menentukan gitu. Harusnya kan, kalau misalnya tempatnya kan harusnya tempat netral, terus wasitnya juga kenapa harus dari Timur Tengah, itu salah satunya keberpihakan dari AFC itu, teman-teman. Ini adalah analisis prediksi dari salah satu pengamat sepak bola media olahraga terkemuka di Maroko terkait persaingan di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Menurut kajian media tersebut, di grup A, tim yang dinilai memiliki peluang paling besar untuk lolos langsung ke Piala Dunia berdasarkan kualitas skuad adalah Uni Emirat Arab. Disusul oleh Oman di posisi kedua, dan terakhir Qatar yang dipandang sebagai tim paling lemah secara kualitas. Sementara itu, di grup B, negara yang dinilai paling berpeluang lolos langsung ke Piala Dunia juga berdasarkan kualitas dan kekuatan tim adalah Indonesia di urutan pertama, diikuti oleh Irak di posisi kedua dan Arab Saudi di peringkat ketiga. Dengan demikian, menurut analis dari Maroko, tim yang berpotensi lolos langsung dari grup A adalah Uni Emirat Arab, sementara dari grup B adalah Indonesia. Namun demikian, sang analis juga tidak menampik bahwa meskipun sepak bola semestinya hanya dinilai dari kualitas dan performa di lapangan, namun dalam praktiknya, situasi ini tidak sesederhana itu. Ia bahkan menyampaikan sebuah peringatan terbuka, bahwa skenario ini bisa saja meleset, sebab Qatar dan Arab Saudi tampaknya mendapatkan keistimewaan tertentu dari Konfederasi Sepak Bola Asia. Satu hal yang dinilai sangat mencurigakan adalah peran wasit yang memimpin pertandingan. Apabila wasit-wasit tersebut merupakan utusan langsung dari AFC dan didanai secara khusus, maka itu bisa mengarah pada potensi manipulasi pertandingan. Artinya, putaran keempat ini berada dalam zona abu-abu, penuh ketidakpastian dan indikasi permainan di balik layar. Lebih dari itu, publik Timur Tengah pun merasakan hal serupa. Ada keyakinan yang semakin menguat bahwa AFC sedang membangun sebuah skenario terselubung yang memprioritaskan Qatar dan Arab Saudi untuk lolos ke Piala Dunia. Di kalangan publik Timur Tengah, bahkan mulai muncul istilah bahwa Indonesia kini terperangkap dalam turnamen Teluk. Maksudnya jelas. Indonesia, sebagai satu-satunya wakil Asia Tenggara yang tersisa, kini dikelilingi oleh negara-negara Timur Tengah dalam satu turnamen. Namun yang lebih mencolok, Indonesia justru menjadi negara paling ditakuti. Secara kualitas permainan, Indonesia disebut sebagai satu-satunya tim yang benar-benar diwaspadai oleh seluruh lawan di putaran keempat. Bahkan menurut laporan media lokal kawasan, para petinggi sepak bola Qatar dengan sengaja menghindari peluang tergabung dalam satu grup dengan Indonesia. Dan akhirnya, mereka justru memilih tergabung dalam grup yang diisi Uni Emirat Arab dan Oman, grup yang dinilai lebih ringan. Ternyata mereka sangat mewaspadai Indonesia, teman-teman ya, sehingga mereka harus berbuat kotor seperti ini ya, karena Indonesia dianggap yang paling berpeluang lolos ke Piala Dunia di round 4 ini. Oleh karena itu mereka membuat skenario atau strategi untuk melemahkan Indonesia supaya tidak lolos, dan itu dibantu oleh AFC sendiri gitu, kelihatannya ini. Disinilah publik mencium keanehan.
IFC dinilai bermain, mengatur jalannya kompetisi sedemikian rupa. Arab Saudi pun kemudian dijadikan sebagai tuan rumah untuk grup B. Grup yang justru diisi oleh 3 kekuatan besar, yakni Indonesia, Irak, dan Arab Saudi sendiri. Sebuah penempatan yang sangat tidak menguntungkan, khususnya bagi tim kuat seperti Indonesia. Jika kita urutkan secara objektif berdasarkan kekuatan dan potensi dari 6 negara yang lolos ke putaran keempat, sesuai dengan analisis banyak pihak di kawasan Timur Tengah, maka urutannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia sebagai negara dengan kedalaman skuad paling kuat di setiap lininya dan permainan Indonesia sendiri sulit diprediksi secara pasti oleh banyak lawannya. 2. Irak sebagai tim penuh pengalaman dan kekuatan fisik yang besar. 3. Arab Saudi dengan pengalamannya di sepak bola regional dan internasional. 4. Uni Emirat Arab, tim yang juga sedang berkembang namun masih inkonsisten. 5. Arab Saudi hanya ditempatkan oleh para pengamat dari Maroko itu di tempat ketiga gitu setelah Irak, karena Indonesia ditempatkan sebagai tempat pertama ya, urutan pertama, karena Indonesia dianggap lebih kuat gitu daripada kedua lawannya ini. Oman, tim pekerja keras yang tak kenal lelah namun kurang tajam di lini depan. 6. Qatar, yang dinilai sebagai tim paling lemah dari seluruh peserta. Bahkan pengamat Timur Tengah menilai Qatar sejauh ini bisa berada di posisi ini sebab faktor non-teknis. Siapapun lawan yang dihadapi Qatar akan digempur oleh ketidakadilan di lapangan, dan itulah yang membuat Qatar bisa mencetak gol melalui gol penalti dan sejumlah bantuan pelanggaran lainnya yang tak masuk akal. Tim manapun yang menghadapi Qatar, namun jika mereka tidak kuat secara mental, di sanalah tim tersebut akan kehilangan arah permainan. Sebab mereka sudah terbelenggu rasa emosi menghadapi ketidakadilan oleh permainan Qatar yang kerap dibantu oleh keputusan wasit IFC. Namun, yang menjadi pertanyaan besar adalah, mengapa 3 tim terkuat, yaitu Indonesia, Irak, dan Arab Saudi, justru tergabung dalam satu grup yang sama? Sementara 3 tim terlemah, Uni Emirat Arab, Oman, dan Qatar, berada dalam satu grup yang jauh lebih mudah? Inilah yang kemudian menimbulkan kecurigaan besar di publik Timur Tengah. Banyak yang percaya bahwa Qatar sudah disiapkan untuk lolos ke Piala Dunia dengan berbagai skenario. Yang pertama, dengan menjadikan Qatar sebagai tuan rumah putaran keempat di grup A. Skenario ini sudah berhasil. Yang kedua, dan yang paling dikhawatirkan oleh banyak pihak, adalah potensi penggunaan wasit-wasit yang secara diam-diam ditugaskan oleh AFC untuk membantu kelolosan Qatar. Sebuah strategi yang sudah diprediksi banyak pengamat, namun masih sulit dibuktikan secara resmi. Namun inilah realita yang saat ini sedang berlangsung di balik kompetisi kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Walau sulit dipercaya, banyak kalangan percaya bahwa sepak bola di kawasan Asia sedang tidak berada dalam kondisi netral. Dan berikut ini adalah berbagai reaksi serta komentar dari publik Timur Tengah. Mereka menyampaikan bahwa peluang timnas Indonesia untuk lolos sangat besar, namun juga sangat berbahaya. Bukan karena lawan di lapangan, tetapi karena skenario luar lapangan yang tidak bisa dikendalikan. Publik Timur Tengah pun menyuarakan kecurigaan mereka terhadap proses penempatan grup dan penunjukan tuan rumah. Mereka percaya AFC sedang mengatur jalur aman bagi Qatar dan Arab Saudi. Sementara Indonesia justru dipaksa melalui jalan yang paling berat. Namun, publik Timur Tengah pun sudah berbicara, sudah curiga ya terhadap keterlibatannya AFC dalam membuat strategi liciknya untuk memenangkan kedua negara mereka yang diuntungkan itu, yaitu Arab Saudi dan Qatar ini, teman-teman. Satu hal yang tidak bisa disangkal, ketakutan terhadap Indonesia itu nyata. Sebab sejumlah pengamat negara Timur Tengah telah membeberkan kedalaman skuad Indonesia yang tidak sama bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Sebagian besar publik Saudi membayangkan, di putaran 3 lalu Indonesia meraih 4 poin dari Arab Saudi. Namun, publik Saudi lupa, Indonesia yang mereka hadapi terus berkembang. Dan yang pasti di laga sebelumnya tak bisa lagi jadi rujukan. Menurut analisa media Teluk, Indonesia bahkan lebih kuat dari sebelumnya yang telah Arab Saudi hadapi. Begitupun bagi publik Irak, sebagian dari mereka masih merujuk pada laga sebelumnya. Publik awam di Irak mereka masih meyakini bahwa di laga sebelumnya, Irak telah mengalahkan Indonesia 2 kali, dan mereka merujuk pada kekuatan Indonesia
sebatas itu. Namun, sejumlah analis media setempat telah membantah dan memberikan edukasi pada publik Irak agar mereka lebih siap menerima kenyataan nantinya bahwa Indonesia yang mereka kalahkan dulu dengan Indonesia yang akan mereka hadapi nanti itu benar-benar berbeda. Bahkan, analis media Irak sendiri membeberkan pandangannya sesuai dengan analisa objektif yang didukung oleh data terkait potensi ledakan kekuatan Indonesia, yang ternyata peluangnya lebih besar untuk lolos secara langsung. Indonesia ditempatkan di urutan pertama sebagai negara yang sangat berpotensi menjadi juara grup di putaran 4. Dan itu semua telah disertai dengan data dan analisanya. Sedangkan Irak berada di urutan kedua. Bahkan, antara Irak dan Arab Saudi, mereka berdua masih abu-abu dan bisa saja saling mengalahkan. Namun bagi analis media Timur Tengah, akan sangat sulit bagi Irak dan Arab Saudi untuk mampu mengalahkan Indonesia. Menurut seorang analis Timur Tengah, Indonesia dinilai sangat kuat saat memegang bola. Mereka juga sangat kuat saat bertahan. Indonesia bisa saja mengurung semua lawannya di putaran 4, tergantung strategi mereka. Namun, negara Teluk akan sangat berbahaya jika bermain terbuka menghadapi Indonesia. Sebab, merujuk pada kedalaman skuad, Indonesia sangat kuat saat memegang bola. Indonesia menjadi tim yang paling mampu mengendalikan skenario permainan di lapangan dibanding semua lawannya di putaran 4. Indonesia bisa bermain bertahan dengan serangan balik cepat yang sangat mematikan. Di sisi lain, mereka juga memiliki keunggulan untuk mengurung total semua lawannya. Dengan gempuran hebat, tanpa memberikan jeda untuk mengambil nafas pada lawannya. Dan faktanya, kekuatan fisik para pemain Indonesia jauh lebih baik dari semua lawannya di putaran keempat, didukung oleh pemain yang memiliki kualitas di setiap lininya. Dan analis Timur Tengah kembali menanyakan itu pada Federasi Saudi dan Irak. Apakah mereka sudah siap jika Indonesia mengurung mereka dengan gempuran hebat itu? Di sisi lain, apakah Saudi dan Irak berani bermain terbuka meladeni permainan Indonesia yang sangat kuat menguasai bola? Seluruh negara di kawasan, baik media, publik, bahkan pejabat federasi masing-masing, sama-sama mengakui bahwa Indonesia adalah kekuatan baru di Asia, dan ketakutan terhadap kualitas Indonesia inilah yang membuat banyak pihak ingin menjauh dari skuad Garuda. Kini, semua mata tertuju pada putaran keempat. Apakah kualitas sejati Indonesia akan mampu menembus segala hambatan tersembunyi? Ataukah skenario luar lapangan akan lebih menentukan dibandingkan perjuangan sejati di atas rumput hijau? Hanya waktu yang akan menjawab. Namun publik kini tidak lagi buta. Mereka tahu siapa yang harus dijaga dan siapa yang harus diwaspadai. Nah, gimana guys? Apakah kalian sudah paham bagaimana rencana AFC untuk membuat Arab Saudi dan Qatar menjadi lolos ke Piala Dunia di round 4 ini? Sudah tanggung-tanggung ya mereka bikin skenario yang kotor menurut saya dan sangat mengada-ngada yang harusnya di tempat netral di gelarnya round 4 ini mereka malah AFC menempatkan Qatar dan Arab Saudi menjadi tuan rumah. Oke teman-teman, itu saja video dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.